Saya Winata Pak dari Bali Pos dan Bali TV. Terkait dengan tempat karantina Pak. Ada keluhan karantina katanya tempatnya kotor Pak. Kemudian tak ada tenaga medisnya. Nah ini tanggapannya seperti apa? Kemudian ada usulan kenapa tidak sempat disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI dari Bali, kenapa tidak di hotel karantinanya gitu ya. Jadi yang sekarang ini masih kotor, jadi tidak ada tenaga medisnya dan kurang memenuhi, terus konsumsinya juga katanya kurang bagus. Kemudian pertanyaan kedua Pak. Satu-satu aja ya, satu-satu ya. Satu-satu Pak, silakan. Ya, saya ingat. Yang pertama tentang tempat karantina. Jadi mengenai kotor, mengenai layak, itu tentu sangat relatif. Kalau perbandingannya hotel juga relatif. Hotel itu ada bintang 5, ada bintang 4, ada melati. Juga layak, bersihnya relatif. Begitu juga tempat karantina. Kalau dibandingkan dengan hotel, apalagi hotel bintang 5, tentu menjadi serba berbeda. Tetapi perlu saya maklumkan bahwa tempat karantina ini adalah balai diklat yang biasa digunakan oleh para pegawai. Termasuk para pegawai yang memegang jabatan struktural. Jadi tidak benar kalau tempat karantina ini tidak layak. Begitu juga konsumsinya adalah konsumsi yang biasa diberikan untuk peserta diklat, yang juga diikuti oleh para pegawai dan pejabat. Sekali lagi, ukuran layak, tidak layaknya adalah soal komparasi, soal perbandingan. Mohon jangan mencari perbandingan ke hotel bintang 5. Ya. Ini tempat karantina. Kemudian yang kedua, kenapa tidak di hotel? Ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah, ya, pemerintah pusat, Presiden lewat Menteri Dalam Negeri, bahwa untuk tempat karantina ini menggunakan balai-balai diklat yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alangkah baiknya kawan-kawan yang mengemukakan pandangan melihat dulu kebijakan pemerintah supaya tidak menambah ramainya suasana yang menyebabkan menjadi tidak kondusif, apalagi melemahkan semangat, melemahkan moral dari Satgas yang sudah bekerja siang malam. Bahwa ada warga masyarakat yang memberikan masukan, semuanya sudah kami dengar, semuanya kami pertimbangkan, tetapi ada hal lain juga yang dipertimbangkan oleh Satgas. Seperti tadi, kenapa tidak menggunakan hotel? Karena memang arahan dari pemerintah pusat menggunakan balai diklat. Jika ada warga masyarakat yang menyumbangkan hotelnya, tentu dengan senang hati akan kami terima, supaya tidak sekedar mengatakan saja, tetapi tidak memberikan kontribusi. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Ini banyak juga dari pesanan teman-teman. Berkaitan dengan ini informasi di Tabanan. Kadis Tabanan itu ada keluar suara voice yang beredar di masyarakat. Seorang bidan yang bertugas di Singaraja itu awalnya PDP, kemudian kabarnya positif. Tapi sebelum nyepi itu sempat pulang dan mengikuti acara ngaben. Nah ini kan jadi informasi yang sangat mengerikan sebenarnya. Nah apakah ini sudah dikonfirmasi orang tersebut sudah positif? Nah kalaupun PDP, kenapa dia bisa pulang kemudian mengikuti acara ngaben? Nah mungkin dari Satgas bisa memberikan kejelasan. Silakan. Terima kasih. Jadi informasi itu tentu sudah didapatkan oleh Satgas karena Satgas bekerja sama dengan rumah sakit kan. Jadi Satgas juga menerima laporan dari rumah sakit bahwa kawan kita itu adalah perawat yang menangani pasien di rumah sakit, ya. Tetapi untuk menyatakan positif, tunggu dulu hasil labnya. Saya sudah sering mengingatkan kepada media bahwa untuk menyatakan seseorang itu positif, kita hanya menunggu hasil lab. Rapid test pun belum boleh untuk menyatakan positif. Ya. Rapid test hanya menyatakan negatif. Kalau ada indikasi, maka harus uji laboratorium. Kalau itu dikatakan oleh pejabat, sudah menyatakan itu positif, maka saya sangat menyesalkan pernyataan pejabat itu. Kok masih ada pejabat yang belum mengetahui prosedur untuk menyatakan positif. Ya. Saya sangat menyesalkan dalam konteks itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan itu salah kutip atau salah ucap. Ya. Ya, itu sudah dalam pantauan kami. Dan sekarang orang itu sudah dirawat
di rumah sakit di Singaraja. Ya kan? Hasilnya tunggu hasil uji laboratoriumnya. Ya. Oke. Dari teman yang lain ada ya? Kalau ini masih ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman wartawan yang tidak bisa hadir. Yang berikutnya tentang alat pengaman diri atau APD yang bantuan dari Cina kemarin atau dari pemerintah, apakah ini memang sudah sampai di Bali dan jumlahnya berapa, digunakan untuk apa? Lanjut Pak, yang mungkin untuk dari saya yang rumah sakit PTN di Unut itu Pak, kapan siapnya dan dananya nanti dari mana? Apakah ini menunggu dana dari pusat atau dana dari provinsi yang akan turun langsung untuk menyiapkan rumah sakit? Karena ini juga akan disambut baik, banyak usulan bahwa Bali perlu rumah sakit khusus untuk menangani COVID. Nah, ini sudah direspon oleh Pak Gubernur, saya kira ini positif sekali. Dananya dari mana, kapan akan siapnya? Terima kasih. Berapa bed Pak kapasitasnya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk APD yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, Bali adalah daerah yang paling pertama langsung menyampaikannya ke rumah sakit. Ya. Bantuan itu dikirim dari Jakarta pada tanggal 23 Maret, hari Senin. Ya. Bantuan itu kami terima pukul 15.30 di Bandara Ngurah Rai. Saya ulangi, APD jumlahnya 4.800. Bantuan dari Presiden sudah diterima oleh Satgas pada hari Senin tanggal 23 Maret pukul 15.30 di Bandara Ngurah Rai. APD itu semuanya diambil, langsung kami ambil, bawa ke kantor sekretariat Satgas. Pada saat yang sama semua rumah sakit rujukan sudah menunggu membawa mobil masing-masing. Karena ketika APD itu belum datang, kami sudah membuat rencana alokasi. Dan kami sudah beritahukan kepada rumah sakit rujukan pada siang hari untuk hadir pada sore hari di sekretariat Satgas dengan membawa mobil masing-masing. Jadi APD itu kami terima tanggal 23 Maret sore, dan tanggal 23 Maret malam semuanya sudah tiba di rumah sakit masing-masing. Terutama sekali di rumah sakit rujukan. Ya, jadi sudah terima pada hari itu. Kalau daerah lain masih ada disimpan dulu di dinas kesehatannya, besoknya baru dibagikan. Untuk Bali hari itu sudah selesai pembagiannya dan besoknya sudah mulai digunakan. Kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan tentang Rumah Sakit PTN Universitas Udayana, ya, saya ingin menginformasikan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Bali selalu diupdate mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat dan perkembangan risiko di daerah. Setelah mencermati perkembangan risiko di daerah dengan meningkatnya angka yang positif dan meningkatnya PDP dari hari ke hari, maka Bapak Gubernur melakukan rapat evaluasi bersama dengan Satgas, bersama dengan pihak-pihak lainnya. Disepakati bahwa kita perlu menyiapkan rumah sakit khusus untuk menangani COVID ini. Maksudnya adalah supaya penanganannya bisa satu tempat. Sehingga dengan demikian potensi penyebaran COVID-19 ini bisa kita persempit. Atau dengan kata lain bisa kita pusatkan titiknya pada satu atau dua tempat. Sekarang ini masih tersebar di 11 rumah sakit rujukan. Ya. Karena dari kasus-kasus tadi, diinformasikan tadi ada perawat yang PDP, maka ini bagian yang kami diskusikan bersama Bapak Gubernur dan pihak-pihak lain, maka sampailah hari ini pada kesepakatan perlu membentuk rumah sakit khusus. Dengan adanya satu atau dua rumah sakit khusus ini, tentunya Sanglah tetap berfungsi, maka rumah sakit yang lain bisa kita arahkan ke sini. Sehingga titik-titik peluang untuk penyebaran COVID-19 ini bisa kita kurangi. Berapa hari disiapkan? Tadi Ibu Rektor pulang dari rapat dengan Bapak Gubernur,
akan kembali ke kampus, bertemu, mengadakan rapat dengan para pengelola rumah sakit PTN UNUD untuk membahas persiapannya. Diupayakan tentu secepat mungkin. Hari ini tentu saja rumah sakit UNUD belum siap karena memang tidak dipersiapkan untuk ini. Jadi karena kan baru saja diputuskan, maka mulai hari ini dilakukan persiapan. Seluruh biaya yang diperlukan oleh rumah sakit UNUD untuk menyiapkan menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19 dan juga biaya operasionalnya dalam rangka penanganan COVID-19 ini menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bali. Akan dibantu dari APBD pemerintah Provinsi Bali. Dan Bapak Gubernur sudah menyatakan seperti itu secara tertulis di dalam suratnya dan juga secara langsung kepada Ibu Rektor. Ya. Cukup? Ya. Pak, saya Aris dari iNews TV. Saya ingin menanyakan soal kondisi yang terjadi pada kemarin, di mana Pada apa? kemarin Pak, Oh, ya. situasi terjadi yang kemarin di mana pemerintah Bali mengeluarkan himbauan yang ternyata pada praktiknya di lapangan itu justru menjadi sebuah larangan, di mana banyak kejadian di mana semua warga justru menjadi, itu suasana seperti menjadi lockdown walaupun tidak diucapkan seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, soal Kabupaten Gianyar yang juga menutup jalan, akses jalan masuk ke dalamnya itu sebenarnya koordinasinya gimana dengan pemerintah Provinsi Bali. Terus ini skema seperti ini, skema lockdown seperti apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan jika memang itu akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Ya. Terima kasih sekali lagi. Satgas ingin menegaskan bahwa strategi lockdown itu tidak dipilih oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita di daerah juga tidak menggunakan strategi lockdown. Ini mohon dipahami. Saya mengikuti juga dinamika diskusi, diskurs yang ada di media yang terus menyarankan lockdown. Berulang-ulang juga saya tegaskan bahwa daerah Bali ini adalah bagian integral dari NKRI. Tentu kebijakannya juga tidak boleh lepas dari kebijakan NKRI. Pemerintah pusat sudah mengatakan tidak ada lockdown. Karena itu di Bali lockdown bukan merupakan pilihan. Apa yang terjadi kemarin itu harus dilihat konteksnya. 2 hari yang lalu kita nyepi. Nyepi itu memang tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, ya kan? Tanpa ada COVID-19 pun yang namanya nyepi memang tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian kita juga mengetahui bahwa sehari setelah nyepi, yang namanya Ngembak Geni, tentu umat Hindu akan bersimekrama, ya, akan saling memaafkan dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Dan bahkan juga tidak jarang pada siang hari, sore hari melakukan kegiatan rekreasi, berkunjung ke tempat-tempat rekreasi. Dalam konteks social distancing atau physical distancing, kegiatan anjang sada, kegiatan simekrama, kegiatan rekreasi, tentu ini tidak sesuai dengan strategi menjaga jarak, strategi menghindari aktivitas orang banyak. Oleh karena itu, maka Bapak Gubernur mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Bali untuk pada hari Ngembak Geni tetap di rumah. Maksudnya jangan mesimekrama keluar, jangan berrekreasi ke tempat wisata. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip social distancing dan physical distancing. Tidak sesuai. Jadi semangatnya itu. Kemudian di bawah tentu
bervariasi menerjemahkan arahan gubernur tersebut. Ya. Karena gubernur memberikan arahan untuk tidak keluar rumah, maka di tingkat bawah ada pecalang desa adat yang menerjemahkannya menjadi lebih keras lagi. Karena tidak boleh keluar rumah, maka jalan ditutup. Jadi sebenarnya kita bisa pahami dalam konteks itu. Karena sudah diarahkan, dihimbau tidak keluar rumah, maka tentu pecalang desa adat menambahkannya dengan menutup jalan. Bisa dipahami. Nah, tentu kami, Pak Gubernur dan juga kami Satgas mengikuti, mencermati dinamika itu. Oleh karena itu, maka pada hari Ngembak Geni sore, Bapak Gubernur berkomunikasi dengan kami Satgas untuk mengeluarkan himbauan baru. Ya, sebagaimana di-share kepada media, kepada semua desa adat di Bali, kepada semua desa di Bali, di-share, yang ditandatangani oleh Kadis Kominfo Bali, yang isinya adalah kebijakan itu berlaku untuk tanggal 26. Untuk hari berikutnya tetap dihimbau, jangan lupa, tetap dihimbau masyarakat untuk berada di rumah, mengurangi aktivitas keluar rumah kecuali sangat penting, dan tidak diizinkan menutup jalan. Jadi Bapak Gubernur dan Satgas pun mengikuti dinamika yang ada di masyarakat, lalu mengupdate, memperbaharui kebijakannya. Jadi itu. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak Gubernur juga tetap mengikuti perkembangan ini dan berkomunikasi dengan kami Satgas, sehingga mengambil kebijakan-kebijakan baru untuk merespon dinamika yang ada di masyarakat. Jadi meskipun kemarin libur, tidak boleh keluar rumah, Bapak Gubernur tetap berkomunikasi dengan kami sehingga pada sore hari ada kebijakan itu. Jadi itu bukan lockdown. Sekali lagi, mohon tidak diterjemahkan sebagai lockdown. Karena itu adalah rangkaian nyepi. Jadi pada tanggal 25 memang tidak boleh keluar. Tanggal 26 kami mencegah supaya orang tidak melakukan aktivitas di luar rumah, karena itu rangkaian nyepi. Sebagaimana biasa, setelah nyepi orang pasti akan ke tempat rekreasi. Jadi konteksnya itu, jangan ditempatkan lagi sebagai lockdown. Kemudian bagaimana komunikasi dengan Pemkab Gianyar? Pada hari kami mendapatkan informasi tentang adanya edaran bersama Bupati Gianyar dengan PHDI Gianyar dan MDA Gianyar, maka Bapak Gubernur sudah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati, meminta supaya jalur-jalur nasional, jalur-jalur antar kabupaten, jalur-jalur logistik tidak dilakukan penutupan. Karena kami mengetahui bahwa penutupan bandara, penutupan pelabuhan hanya berlaku untuk hari nyepi, tanggal 25. Tanggal 26 sudah dibuka. Oleh karena itu maka perlintasan dari Gilimanuk menuju Padangbae melewati Gianyar tidak boleh ditutup. Demikian juga jalan antar kabupaten yang menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lain melalui Gianyar tidak ditutup. Sudah dikomunikasikan. Cukup? Cukup ya? Pak, misi Pak. Saya Bagus dari Kompas TV Pak. Terkait karantina, kemarin kan sempat ada 2 orang yang kabur dari tempat karantina. Dan kemudian apakah itu sempat kontak dengan orang lain Pak? Kemudian apakah sudah dilakukan penelusuran kontak? Kemudian untuk ke pekerja yang dari luar negeri itu apakah harus dikarantina Pak? Dari pemerintah, apakah bisa atau apakah boleh untuk mengkarantina mandiri, karantina mandiri di rumah Pak? Ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi begini, saya tadi sudah tegaskan, ya, terlambat datang. Nah, kan tadi saya sudah bilang, oh gitu, yang dikarantina atau yang wajib mengikuti karantina di tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah warga negara kita di Bali yang pulang dari luar negeri
dari 10 negara terjangkit yang telah diumumkan oleh pemerintah. Dan berasal dari negara lain, tapi dalam riwayat perjalanannya 14 hari terakhir pernah singgah di 10 negara terjangkit itu. Maka mereka harus karantina. Ini kebijakan yang tegas dari pemerintah Provinsi Bali untuk menyelamatkan rakyat Bali. Ini tolong dipahami. Oleh karena itu siapapun tidak bisa menawar. Benar, pada malam itu ada 2 orang yang lari meninggalkan karantina. Oleh karena itu maka saya selaku Ketua Satgas memerintahkan ambil ke rumahnya. Bawa. Kalau orang tuanya menolak, orang tuanya karantina. Kalau tidak bisa petugas kami Satgas mengambil, maka gunakan kekuatan pemaksa, yakni TNI dan Polri. Dan karena itu, maka malam itu juga keduanya diambil paksa untuk ditaruh lagi di karantina. Sekali lagi, masyarakat mohon memahami kebijakan ini. Karena kebijakan ini diniatkan baik untuk melindungi keselamatan rakyat Bali dari ancaman penyakit yang membahayakan ini. Kami tahu bahwa di antara yang dikarantina itu ada yang berasal dari keluarga kaya. Dan mereka mengatakan, mereka inilah yang mengatakan tempat karantina itu tidak layak. Karena dia membandingkan dengan villa yang dia miliki. Mereka inilah yang menyebarkan informasi di medsos, di mana-mana. Yang mengatakan itu tidak layak. Karena dia membandingkan dengan villa yang dia miliki. Petugas kami, petugas Satgas kami tetap selalu diteror dengan mengatakan kami siap karantina mandiri di rumah. Ini foto villa kami. Tetapi bagi kami tidak ada pilihan lain. Ini kebijakan tegas yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau pergi akan kami ambil paksa. Kalau tidak bisa Satgas mengambil, maka akan menggunakan kekuatan-kekuatan pemaksa, yakni TNI dan Polri. Jadi itu, tetap kami ambil. Mohon jangan melihat kekayaannya di rumah. Mengenai sekali lagi, ada yang menanyakan ketidaklayakan tempat karantina. Mungkin media sudah melihat juga bagaimana karantina yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Natuna. Di bawah tenda bukan? Bagaimana karantina yang dilakukan di Pulau Sebaru? Apakah sekelas hotel? Kan tidak. Kan itu juga dalam tenda yang dibangun oleh TNI. Tidur pakai velbed, bukan? Kalau di Balai Diklat, kamar, ada bed, kasur, pakai AC. Ya, apakah karantina di Natuna seperti itu? Tidak. Jadi ini harus clear pemahamannya. Clear pemahamannya. Makanya masyarakat mohon melihat dan membandingkan dengan pembanding-pembanding yang benar. Kalau membandingkan karantina di Bapelkes dan di BPSDM, tolong pembandingannya karantina di Natuna dan Sebaru. Jangan karantina di hotel. Ya kan? Pembandingnya yang benar gitu ya. Supaya kita benar. Jangan melemahkan semangat moral dari Satgas yang sudah bekerja siang malam menangani persoalan ini. Ya. Mengenai tadi, apalagi yang di karantina itu? Yang tracking, yang pulang itu. Yang pulang itu kebetulan belum dapat kemana-mana. Jadi ke rumahnya langsung. Karena itu maka diambil dari rumahnya. Ya kan? Dan tadi sudah dites. Saya belum mendapatkan hasilnya. Kalau negatif maka tidak perlu tracking ya. Sekarang sedang berlangsung tes di tempat karantina. Baik yang di Bapelkesmas maupun yang di BPSDM. Sedang dilakukan rapid test. Dari laporan yang saya terima tadi, semua yang sudah di rapid test, kan ada yang belum ini. Semua yang sudah di rapid test, semuanya negatif. Tapi rapid test sedang berlangsung. Jangan melompat kesimpulannya. Nanti kesimpulannya semuanya negatif, bukan. Yang sudah di rapid test, laporan yang saya terima negatif. Rapid test sedang berlangsung. Ya, oke. Cukup? Kalau untuk tadi Pak bilang yang dikarantina untuk yang rapid test yang gitu, untuk jumlah rapid test sendiri yang diterima Bali berapa Pak? Ya. Dan habis itu jumlah rapid test yang diterima Bali dan yang difokuskan untuk menggunakan itu. Ya. Sama lagi satu kait setelah nyepi ini kan biasanya ada ngaben dan upacara pernikahan Pak. Mungkin imbauan dari Pemprov Bali untuk penegasan seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi mengenai rapid test, kami baru saja menerima rapid test tadi siang. Memang rapid testnya sudah sampai kemarin di bandara, tapi itu di bandara.
kan kita tidak bisa mengambil ya kan, karena jalan banyak ditutup. Jadi kami ambil tadi siang, karena di bandara juga ada proses administrasi. Tadi siang kami ambil, tadi siang pula rapid test sudah digunakan. Jadi Satgas bekerja cepat. Tidak perlu menunggu besok. Ya, sama dengan APD kami terima sore langsung kami distribusikan. Rapid test kami terima siang sudah kami gunakan. Tadi sudah ada hasil yang keluar. Yang keluar hasilnya negatif sudah dipersilahkan pulang. Ya kan, sudah dipersilahkan pulang ya. Rapid test yang kami terima tadi siang jumlahnya 3.400. Ya, sementara pada hari ini kami gunakan dulu untuk yang di karantina. Besok tentu akan kami arahkan ke kawan-kawan tenaga medis, para medis. Ya memang itu sasarannya, ya kan. Tapi itu kan tersebar di beberapa rumah sakit. Ya tadi kami baru terima agak siang, jam 2-an baru kami terima. Sehingga prioritas untuk yang di sini sudah kami gunakan dan hasilnya sudah dipersilakan pulang. Jadi tidak perlu harus 14 hari, begitu sehat negatif boleh pulang. Karena itu semestinya tidak ada penolakan untuk yang di karantina, ya kan, tidak ada penolakan. Saya berharap tidak ada penolakan. Bagi mereka yang melawan kebijakan ini, artinya lari dari sana, maka akan kami ambil paksa. Ya, kami telah bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menegakkan kebijakan ini. Ya, sekali lagi, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat kita supaya selamat dari ancaman penyakit yang membahayakan itu. Konteksnya seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat sore.